tuh gak sempurna tapi makasih udah sayang sama gue gitu kayak. Jadi kayak pede kalau deketin cewek gitu. Kebetulan gua metal dan kebetulan gua patah hati. Musik itu terapi gua sih. Kalau kata gue mah musik tuh kayak kitab kedua gue selain Al-Quran. Oke, what's up guys? Kembali lagi dan lagi bersama kami di channel YouTube BBM. Apa sih itu BBM? Bincang-bincang maco. Bicara apa aja tanpa skenario. Asoy. Kita kan apa ya? Kita tuh dapatnya tuh tentang percintaan ya. Berarti Iya. kita sekarang menjadi ahli percintaan. Apa? Sarjana apa? SC. Sarjana cinta. Kan episode awal kita udah ngebahas soal LDR ya, Yes. walaupun agak-agak melebar ke Banyak. nembak-nembakannya tadi ya. Oke. Cara nembak Mungkin ya. sekarang ngebahas tentang yang nemenin kita saat kita di relationship gitu, di percintaan itu, mau kita saat berbunga-bunga atau pas nemenin kita saat galau gitu. Dan yang pasti yang nemenin gitu pasti musik ya. Yes. Musik itu terapi gua sih. Salah satu terapi. Salah satu. Kalau kata gua mah musik tuh kayak kitab kedua gua selain Al-Quran. Kalau lo apa? Lagu ama enggak sih? Belum dapet. Kedapet, euy. Oke, kita rututin dulu nih. Awal kita PDKT-an. Musik yang denger apa Pak kalau PDKT-an? Atau genre atau apa gitu? Kayaknya yang kayak lagu yang ngerasa kita ganteng, ngerti gak? Kalau misal kita dengerin itu gila sih kayak ngerasa Sempurnanya. gitu, Aduh, kalau itu ngerasa ya. ganteng gitu. Jadi kayak pede kalau deketin cewek gitu. Kalau gua apa itu sih kalau lu Apa Dan? sih? Kalau gua lebih ke lagu-lagu dewa gak sih? Kayak Arjuna kayak Oh, gitu. ya itu NPD banget itu. Arjuna. Kalau gua apa ya, kalau misalnya PDKT-an gua masih lagu-lagu ini kali ya, lagu-lagu Cicak-cicak di dinding kayak gitu. enggak Malah- gua himne guru Nyambung tuh. tapi kayaknya iya sih, kayaknya gua kalau misalnya PDKT-an belum punya lagu kebangsaan gitu, belum punya kalau PDKT-an ya masih wajar-wajar aja sih gitu. Iya sih. Tapi bener sih juga sih kayak lagu-lagu yang buat kita pede gitu ya. Ya, itu. Kalau yang misal itu masa-masa pas udah pacaran lah atau apa gitu. Terus break up lah. Pacaran masih jauh lah. Pacaran dulu. Kalau Masih. pacaran gua lagu-lagu ini gak sih, lagu-lagu yang berbunga-bunga kayak gitu. Apa ya? Contoh satu dah, Gak tahu gua. I Will Fly yang 10 to 5. Tuh mungkin, tapi gua nggak ngedengerin aja. Oh ini gua pengen banget nyanyiin lagunya pas gua nembak ini, Thank You for Loving Me, tahu gak? Oh, Paul Partohan. Itu tuh. Tahu. Di akhirnya tuh kalimat akhirnya gitu bilang di kalimat akhirnya tuh bilang kayak gini, gua tuh gak sempurna tapi makasih udah sayang sama gua gitu kayak. Dalam Kayak- jujur. Kayak dalam banget tuh. Dalam sih. Tapi lu ada apa Dit? Jujur gua lagu yang nemenin gua pas lagi pacaran gitu. Pas nembak deh, pas nembak dulu biar panjang. Pas nembak ya apa ya? Lagu yang berbunga-bunga kayak gitu yang bikin gua semangat buat nembak dia. Nah, apa? Yes. Apa ya? Kayak lagu High Five kayak gitu. Dulu mah. Ini siapa kau untuk jatuh cinta lagi? Ya, langsung. Terus kalau pas udah ke pacarannya lagu dari Perunggu sih. Apa itu? Aku Ada Untukmu. Oh, Wes, dalam tuh. Lu mal. Kalau pas nembak kayaknya ini dah yang itu yang 10 to 5 yang I Will Fly yang itu sih, soalnya vibes-nya teh ini apa? Kayak bahagia lah gitu guanya, jadi kayak ikut bahagia. Terus kalau misalnya yang pacaran mah ini sih yang Sal Priadi yang ayo pergi-pergi makan. Oh, Jadi soalnya itu kayak apa ya? Ngapresiasi si pasangan kita. Soalnya ada di liriknya tuh yang setelah perjalanan panjangmu yang melelahkan itu. itu. Kayak itu sih soalnya kayak ngerasa romantis ya. Itu paling romantis sih, lagu yang paling romantis. Nanti ada lirik lagunya nih di sini. Tapi ngomong-ngomong soal Priadi ya, itu nemenin gua banget saat lagi galau-galaunya, saat lagi kasmaran gitu. Gua selalu yang gua selalu ingetin tuh liriknya yang ini. Yang ikat aku di tulang belikat tuh, pada dengar gak? Yang sama Nadine Amizah bukan sih? Bukan itu Amin Salah. paling serius.
ada pokoknya ikat aku di tulang belikatmu gitu. Jadi kayak gue suka filosofis dari si Sal Priadi, dia tuh bilang kayak gini. Jadi kita tuh kan katanya si pasangan itu tuh nge-cover, kan manusia tuh gak punya tulang belikat katanya kalau laki-laki gitu. Nah, si tulang belikat itu si wanitanya gitu. Jadi nge-cover diri kita ya. jadi kayak pengen ikat aku di tulang belikatmu itu kayak ngemastiin bahwa gue tuh pengen tuh buat ada nemenin lu gitu. Itu sih yang ngebuat gitu. Deep banget sih. Kalau lirik apa deh yang kalian pengen, kalau misalnya nembak nih pengen pakai lirik apa nih biasanya yang bagus itu? Gua sih lirik ke apa ya? Searching deh, coba apa? Enggak. Kuning rumah sakit. Yang mana? Bait mana gitu yang kayaknya dipakai buat nembak nih bagus banget nih. Enggak kuning deh. Bentar. Gua listening dulu ya. Malu Gua dulu ya. So, Kalau gue sih yang perunggu yang itu pastikan Rio akhiri malammu. yang Soalnya kan lirik yang mana? meskipun itu sebenarnya maknanya buat anak Buat kan. anaknya ya, buat si Pram ya. Ya tapi yang di sepenggal lirik itu ada yang ku temani senyummu apa? Lupa gua. Ku temani senyummu seperti kemarin yang itu lah. Pokoknya yang kurang lebih yang itu dah. Soalnya itu kayak romantis aja. Kalau gua mah tadi Gua sih apa si nih? Paul itu yang makasih udah mau sayang sama gua gitu. Walaupun gua banyak orangnya itu. Gua nih nemu nih lagu dari 1112 Apa yang judulnya Your Head as Favorite Book. Bookstore. Yes, bookstore. Terus? Karena di dalam lirik itu tuh ada liriknya kayak gini nih. Bentar, gue searching dulu. Oh, tadi dulu enjoy. Tapi emang apa ya? Gak bisa dipisahin juga sih kayak dari apa ya? Hubungan sama lagu tuh kayak itu si Ya, jiwa iya ya. sih, iya. Kayak gak bisa Kalau- dipisahin lah Kalau intinya. gua mah bukan soal percintaan juga, apapun juga. Kalau di teman lagu tuh jadi kayak mengatur mood gak sih? Iya. Kalau kita tuh nggak dengerin lagu apa itu jadi mood kita gitu, mood kita hari itu gitu. Nah, nih gua di penggalan lirik yang sometimes I will sit at the balcony pairing yang kayak gitunya, terus ke bawahnya itu menurut gua deep banget sih buat nyatain cinta gua. Karena si penulis ini tuh berpikiran kayak si cewek itu teh isi kepalanya teh kayak Buku semua. bukan buku semua dong. Perpus dong. Nah itu perpus kesukaan gua kayak gitu diisi kepalanya tuh, makanya bikin nyaman. Kalau yang di masa-masa terpuruk lah kayak ya putus gitu. Masa-masa putus. Bukan putus kecil, mungkin pas kita lagi hubungan Ya, tapi lagi berantem lah, berantem lagi tuh, galau apa lah, gitu. lagi galau. Gue mah masih tetap lagu-lagu yang nyakitin bahwa gua tuh sayang banget sama dia gitu. Jadi kayak gua tuh harus mikir gua tuh sayang sama dia walaupun punya berantemnya juga gitu. Gua pernah ini nyambung ke episode pertama ya soal LDR ya. Jadi kan waktu itu teh ini ngebahas pribadi gak apa-apa lah. Ya gak apa-apa lah. Dikit. Hey. Hey, Podcast kita Jadi gua selalu mikir bahwa lagu itu tuh langsung ngegambarin dia gitu. Lagunya tuh lagu ini abadi. Terus jadi kayak gua tuh waktu itu LDR sama mantan gua. Terus dia tuh Jakarta Bandung. Jadi dia tuh suka beberapa kali nyamperin gua. Cewek yang nyamperin. parah. Dia tuh beberapa kali nyamperin gua. Terus tanpa gua sadari gua pas nganterin dia pulang tuh, pas gua nganterin dia pulang, gua tuh bilang kayak gini, gak adil banget ya, orang lain mah bisa ketemu dan bisa ngobrol tuh tiap hari, sementara kita harus nunggu beberapa minggu lagi, nunggu beberapa bulan lagi supaya buat ketemu. Tapi mantan gua tuh bilang kayak gini. Temen apa mantan? Tapi mantan gua tuh dia gak ngebawa dia ngutip lagu ini apa ya, tapi teman lagi. Tuh kan. Udah lah. Temen apa mantan? Tapi mantan gua tuh bilang kayak gini, tenang aja gitu, mau gua jauh juga, mau gua jauh gak ada di samping lu juga, tetap aja Bandung akan selalu melukku. Ais. Anjing itu sampai sekarang gua kayak tiap kedenger lagu itu tuh kayak ngerepresentasiin dia gitu.
Tapi lu ada gak lagu yang jadi gambarannya tuh dia gitu yang tiap lagu itu? Sebelum kita bahas yang lu kasih. Oh iya itu yang tadi dulu. Kita kedatangan seorang narasumber Oh, terpercaya nih. mau pakai narasumber boleh. Ahli Fisik dunia. ahli fisik. Fisika dunia nih. Katanya itu Vicky Prasetyo, Raffi Ahmad kalau sama ke dia kan ya. Nani? Itu bad boy banget. Guru nih. Bad boy banget dia. Katanya dia bangun tidur juga pegal ini nih. Kenapa tuh? Sering ditidurin sama cewek. Oke, panggil Dit. Kita panggilkan Rakiso di Nurobo. Ahli musik dunia. Ahli. Di Nurobo. Kawan dulu. Yang kenceng-kenceng. Yang kamu ini kenapa kau? Bentar kan. Kenapa ini? Kenapa? Ngeji. Kirain tidurin cewek. Gimana nih? Sehat? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik banget. Semalam di mana semalam? Kamar. Di kamar. Kamar mana? Kamar siapa dulu, nih? kamar Kamar dulu. siapa? Kamar mana? Aja. Kamar mana? Sendiri. Kamar yang Gateway. salah. Aduh, itu bawahnya. Terus koyok. Oh iya. Tadi nyambung yang mana tadi? Yang nyambungin yang mana? Gimana? Yang pertanyaan lu ya, Mal? Lagu patah hati. Yang lagu patah hati. Iya, lu patah hati. Ah, gua pengen tahu deh, Sa. Lagu patah hati lu apa, Sa? Lu kan metal banget anaknya nih. Ya, betul. Terus lagu patah hati lu apa nih? Kebetulan gua metal dan kebetulan gua patah hati. Oh, lagu patah hati ya? Oh iya, Lagu ya. patah hati. Pas banget nih berarti ngundang. Apa Sa ini? Makasih loh, makasih loh. Sekarang apa nih lagu sekarang apa nih? Sekarang gua tuh gak pernah dengerin, bukan gak pernah tuh ya, kurang suka dengerin lagu yang patah hati tentang cinta gitu. Oh. Tapi gua lebih ke patah hatinya tuh tentang rasa sesal gua gitu, kesalahan gua sama Lu ini. jahat sih. Contoh apa? Apanya? Lagu. Yang dilakuin dia apa itu? Lagu. Kenapa nyesel? Ya kayaknya gua masih belum bisa lah gitu buat nyanyiin cewek itu. Nyenenginnya dengan cara apa tuh? Dengan cara apa tuh? Apa lagu yang ngerepresentasiinnya? Apa ya? Gua tuh lagi suka black metal lah sekarang tuh. Nyambung banget. Black metal. Soalnya black metal tuh kayak apa ya? Banyak banget gitu band-band atau lirik-lirik yang sebenarnya romantis ya, tapi ya yang dibalut patah genre hati, metal atau gitu, gimana patah lah. hati. Rasa sesal di hidup itulah ya. Gua awam banget ya. Gua awam banget soal lagu keras kayak gitu, keras banget kayak gitu kayak metal kayak gitu. Kalau Sigit metal gak? Sigit. Bukan sih, itu mah rock Bukan, kayak rock. rock. Nah, satu gua mah yang ada di kepala gua mah lagu-lagu yang keras tapi bucin tuh itu sih all the time Sigit. Tapi kalau Tapi Conundrum juga termasuk gak sih? itu percintaan. Termasuk ini maksudnya kayak musik-musik keras kayak gitu. Iya, ini mah musik keras yang berbau cinta gitu. musik tentang percintaan tapi dibalut sama lagu-lagu kayak gitu all the time sih kalau lagu. Kalau Banyak tuh. kalau kan gua awam nih saat soal Ya, metal. Ada gak sih lagu-lagu metal yang sebenarnya mah deep? Banyak banget, malah justru dia tuh bikin band metal apa teriak-teriak musik keras itu tuh buat nutupin kesedihan. nutupin. dia, sebenarnya tuh. Tapi ada gak liriknya, Lirik tentang apa dulu Ya nih? tentang percintaan sebenarnya Percintaan mah ada. Yang paling deep nih Iya. di musik metal. Misalnya aku sayang kau gitu. Aing buga. Itu sedih. Dia udah pada. Tapi dianya kan gak mau. Jadi terpaksa. Jangan dilanjutin. Oh, iya. Jangan dilanjutin. Nah itu tuh bener tuh. Termasuk Itu bukan lagu cinta Aing itu. buga. itu cinta nih cinta banget kayaknya, kecintaan sampai ngelakuin Nama itu bandnya kayak dalam chaos ya. love, chaos. Jadi cinta sama kerusakan tuh berdampingan Iya. dan jadinya hancur. Biasanya kalau patah hati ya, misalnya kayak kita tuh patah hati ya, kita Iya. tuh suka ngebuka hal-hal baru gitu. Iya gak sih? Misal, Misalnya contoh lu kayak sekarang lu galau.
lu tuh kayak gue pengen nyobain apa ya buat nutupin Oh, iya, rasa-rasa iya. tenggang gua itu tuh gitu. Lu apa biasanya? Ya gitu, lebih nge-explore lagi musik-musik buat kayak misalnya gue lagi mikir sedih, terus gue sengajain cari musiknya yang bukan kesedihan tentang cinta itu, jadi gue lampiasin ke kesedihan yang lain. Oh gitu. Tuh, Oh jadi deep banget. jadi si musik tuh bukan kayak nemenin lo, tapi buat kayak nampar lo ya. Udah gak usah sedih lo gitu. Ya, Kayak kalau gitu. gua ya. gitu. Oh. Dan kalau misalnya gue lagi sedih gara-gara ini, nah itu tuh gara-gara apa gitu sedihnya? Itu gara-gara diri lu sendiri misalnya, jadi buat tamparan diri sendiri. Kuat Kalau banget kalian lo, gimana? Kuat banget ya. Lu. Kuat gila. Gila. Di saat lu pengen dirangkul juga, tapi lu gak memilih buat dirangkul gitu, tapi lu milih buat dibangunin lagi gitu. Itu kan berusaha namanya juga. Akal kalian apa emang? Emang Ya kan gimana? lu bintang tamunya. Rasa nanyain kalau lu lah. Waduh. Enggak, kita ngobrol. Lu Kalian juga aja, kalian. kalau mau nanya gue boleh. So aku nanya apa? Sebutkan tiga orang. Polisi skena banget. Patah gitu. Patah. Ya misalnya gitu, kalau lagi sedih kan, emang harus diikutin gitu kan rasa sedihnya. Misalnya kita lagi sedih, terus dengerin lagu sedih, bukannya makin terpuruk gak sih? Gua malah kalau misalnya galau nih. Hmm. Gua galau biasanya suka pengen galau banget gitu supaya gak nanggung gitu, supaya selesai itu cepet gitu. Gua pengen di titik Disekaligusin. disekaligusin dulu gitu. Kalian Kalau gua sih tipikalnya sama kayak lu Sa. Hmm. Lebih ke apa, nyari musik yang ngebangunin gua Dialihin kan ya. daripada ngedampingin kegalauan gua kayak gitu. Kalau lu? Kalau gua sama kayak tim Elan gua. Gua Dua kubu nih. Soalnya kayak vibes-nya biar nyambung aja deh. Kayak lagi galau ya udah galau dulu, kalau lagi senang ya udah dengerin yang seneng. Tapi dulu. emang kegalauan itu harus dibersamai terus ya. Ya iya kalau ngomong. Kenapa? Bersama kayak gimana? Kan Kayak ya cowok juga namanya juga manusia lah, nggak usah kayak pura-pura kuat, nggak harus pura-pura kuat banget lah. Gue benci banget tuh sama kalimat cowok tuh gak boleh nangis. Gue benci banget. Gue benci banget tuh sama kalimat cowok tuh gak boleh nangis. Gue benci banget. Gue sangat ngewajarin semuanya gitu. Cowok mau nangis, cowok mau kayak gimana juga itu wajar sih manusia. Iyalah, bukan cowok bukan cewek kan manusia kan Iya, nangis manusia. juga. Iya. Iya. Nah mungkin kenapa gua kalau galau ke musik itu karena apa? Biasanya kalau kita cerita ke pasangan, ke teman kita, suka ada ngerasa kayak Dijudge gitu apa? iya gimana? dijudge kayak gitu, kayak udah lu Ngerti, kuat, ngerti, udah ya, lu ya. kuat sama teman gue tuh kayak gitu. Nah itu makanya gua ke musik itu karena gitu, karena musik tuh cuma Selalu kayak bisa ngerangkul ngebersamain juga, gitu, nggak kayak lu harus kuat, lu gak boleh galau, lu gak boleh gitu. Makanya lagu-lagu saat galau gua lagu-lagu kayak gitu. Tapi kaget gak sih kalau lagi denger musik tiba-tiba dijudge sama musiknya? Goblok lu. bodoh, tiba-tiba ada iklan. Enggak tiba-tiba gini, hai aku Yunita. Iklan cuma 5 Korea tuh cuma 5 petir. Iklannya 4 aja sekarang. Nah itu tuh bagus iklan itu tuh. Kenapa? Ngilangin galau. Oh iya. Galau. Dia tuh lucu banget tuh yang kayak di TikTok yang lagi nangis tuh. Main bangkit. yang iklan horor tuh. Yang mana? Yang cerita horor, ya Kuntilanaknya. Spotify pas masih iklannya tuh horor gitu. Ya. Ada yang horornya. Kebayang tuh lagi lewat kuburan lagi dengerin Sigit all the time. Anjay. Sangga gini. Balik lagi itu yang tadi kan kita udah nanya lah ke masing-masing yang apa lagu terromantis menurut Iya, kita. Nah, kisah apa nih lagu yang paling romantis lah sepanjang masa? Mungkin kalau ditambah gini susah ya, yang ada di kepala aja. Apa? Kalau romantis sih enggak, cuma kayak kalau denger lagu itu tuh dia gitu. Iya, Apa tuh, apa tuh? representasinya seseorang. Yang kayak gue tadi cerita. Lagu apa tuh? itu? Kemarin sih terakhir tuh ada apa ya? Garuda Pancasila. Oh, pacaran sama apa? Balon Gugur bunga. MPG. Tunggu 1000 lagi. Ada lagu yang bagian. nyompreng. MPG. MPG. Tapi langsung inget Prabowo. Nah, gitu tuh. Yang inget Kayak gitu orang orang ya. gitu tuh. Coba apa lagu yang Kemarin tuh. ngikutin dia yang terakhir ini Bandung. Ya. apa tuh lagu apa? Siapa sih?
Mitski itu siapa? Oh, Mitski. Oh, Iya, iya. All My Love. My Love. Melap. Kalau gua denger itu tuh kayak dia gitu. Keren. Oke, mungkin tadi kita udah nemenin pas kita galau. Terus yang ngambil keputusan, ada gak sih lagu yang ngebuat yang kayak kalian tuh pas udah ngedengerin lagu itu kalian tuh ngambil keputusan gitu, walaupun keputusan selesai gitu ya. Ada gak sih lagu apa gitu? Contoh deh dari Contoh. kamu dulu. Gua apa? Jadi lu dulu dah hafalan. Bukan pengalaman gua ya, ini mah bukan pengalaman gua kayaknya. Ya udah sih Kayaknya santai. gua bingung ya tembak ini. Maksudnya pengalaman yang nggak selesai kayak gimana? Enggak, Dan- misalnya nih, lu tuh lagi bingung, Yes. Terus lu dengerin lagu ini. Oh bener juga ya, terus lu tuh ngasih si lagu itu ngasih ngejawaban buat lu ngelak. Lagu Ini sih gua ada Perunggu bila ini sepi, itu tau? Lagu apa sih? Bukan. Biang Lara. Yang Lara. Itu gua pernah di saat gua tuh lagi kayak kacau gitu. Itu mau kemana gitu. Sementara gua tuh ngejalanin, gua lagi berarti ini soal kisah pribadi ya. Udah bilang aja sih. Santai. Gua tuh kayak ngerasa sepi gitu. Gua tuh ngerasa sepi. Terus gua ngedenger lagu itu, gua jadi kayak ngerasa ini tuh sepi tuh bukan gara-gara dia, tapi gara-gara gua gitu. Guanya tuh terlalu ini banget ke dia gitu. Dan gua ketampar sama lagu itu gitu. Iya, lu ada gak? Sering banget tuh. Apa lu? Banyak sih. Apa lu? Nyari, enggak apa nyari aja, nyari di internet, nyari cepatnya lupa di Spotify lu. Mau nyari gak? Gua jauh apanya jauh Gua dulu dah. Apa lu, Mal? Yang aman-aman aja dulu. Aduh. Suka tadi nih dari semakin tua semakin pang Oh. karena pang itu kebebasan. Makanya gua ambil keputusan apapun itu. Freedom, Bebas, freedom. Lu apa, Sa? Istri di Dulu. Arab. Soal Gua mancing. Gua mancing. Apa ada gak? Bentar. Gua Mati Muda, kelompok penerbang Nah, roket. itu di saat lu apa terus lu dapet jawaban apa dari lagu itu? Itu di saat gua lagi ngerasa down-downnya kayak capek ngapain. Terus dengerin lagu itu, gua ngerasa kayak ngapain dibikin pusing, dibikin stres. Oh. Ya udah gilas aja apa yang di depan. Ada gak? Gak ada. Yang ngampar gitu lah kan. Lagu yang si lagu itu kasih jawaban buat lu lah pokoknya. Bukan soal hubungan juga, kayak di awal gitu kayak kebebasan lah. Kalau gua mah paling lagu tuh ngingetin gitu kan. Ingetin. Kayak AIC tuh apa? Nutshell tuh. Jadi kayak gua tuh kesepian banget ngelawan ini sendiri dan gua jadi nemu jawaban kalau ngelakuin suatu hal itu gak harus sendiri juga sih, kalau gak kuat gak usah dipaksa. Jadi gua lebih sering ke teman gua cerita, bisa nongkrong buat ngelupain atau bahkan nyelesain masalah itu sama teman-teman gitu sih kalau gua. Ada lagi gak lagu yang ngasih jawaban kayak gitu? Sebenarnya banyak sih ya, tapi Banyak susah sih. kalau ditembak. Kalau ditembak susah. Terus apa lagi yang mau kita bahas nih tentang lagu Ini dan dah cinta? lagu favorit berdua waktu Nah, dulu iya sama tuh, pasangan dah apa kalau gua dulu aja dah ya. Gua tuh dulu semua dari lagu Sheila on Seven karena kita berdua tuh bener-bener suka Sheila on Seven, makanya sampai bikin playlist lah dulu sama mantan yang itu tuh, playlist berdua gitu kayak semuanya Sheila on Seven di situ gitulah yang itu. Gua jadi dulu. Apa dulu udah satu lanjut dulu, gua jadi dulu. Sama Perunggu juga sih kayaknya gua gitu. Kalau gua sih cuman satu lagu ya, Apa tuh? lagunya Rumah Sakit yang Panas Ya, yang sekarang sukain berdua kayak Poster. Bong di apa terus. Apa best liriknya di situ apa best Malah lirik? dijudge ya. kayak apa sih? Jika Lu- ku berubah Lupa lagi liriknya. kan? Enggak. Ada. Aku tak bersama. Apa bisa? Yang lain dulu. Kalau dulu ada gak? Gua nggak dengerin lagu. Lagu berdua gak punya gitu, lagu berdua.
lagunya nggak cocok banget sumpah. Nggak pernah. Oh, dia tuh gak cocok. Oh, kalau udah selesai mah, Lagunya. kalau udah selesai mah dijajah. Mana putus gara-gara lagu aja. Tapi kan kalian Soalnya dia dengarnya Mahalini yang gitu-gitu gue nggak suka kan. Gimana mau nyoba juga? susah rasa, susah Cita-cita. rasa. Oh beda genre. Tapi kan yang sebelum-sebelumnya juga mungkin ada lagu yang kalian berdua banget tuh. Oh, monolog. Iya. Wih. Padahal bukannya monolog tuh ngebahas. Oh iya ya. Yang emang lagu kesukaan berdua aja. Dia kirain gua lagu monolog tuh lagu putus kirain. Iyalah. Iya kan lagu putus kan monolog. Kenapa lagu putus yang jadi lagu Nggak tahu monolog? juga aja gitu. Mungkin enak sih. Enak aja bareng gitu. Gak salah tentang artinya lagu itu. Gua mungkin tadi ini Abadi. Terus gua dulu juga pernah ini Sal Priadi gua. Poser. Kan gua enggak ngomongin lagu apanya. Ada lagu Sal gua tuh kasih tahu kayak sama Mas Aldo gua tuh bilang kayak gini. Lu tahu gak di saat kita meninggal hal apa sih organ tubuh kita tuh organ tubuh apa yang paling lama bertahan gak busuk kayak gitu. Gua tanya tuh apa? Gigi katanya. Terus dia tuh ngasih lagu Sal apa gua lupa, pokoknya liriknya tuh gini. Si Sal tuh bilang kayak gini, ku ingin tinggal di belakang gigimu. Oh yang I'd like to watching you lah itu kan. Itu. Aku banyak takutnya gitu. Ya itu. Jadi karang gigi tuh ya. Belakang gigi. Killing you. Ada aku. ya jadi dia tuh bilang kayak gitu. Terus gua mikir itu dalam banget sih kalau menurut gua. Nah dari situ gua ngulik Sal tuh itu udah lama banget pas SMA kalau nggak salah. Makanya gua ngulik Sal tuh itu salah satu. Siapa yang belum nih? Yang belum gua? Udah. Lagu kalian berdua? Lu belum mah lagu Nah, lu kan belum. udah Seven semua pokoknya semua. Monolog. Oh, Kalau aneh banget. ada nggak kayak ya itulah ngenalin misal tuh musisi atau band ke cewek kita masing-masing pernah nggak? Pernah lah gua. Pernah Apa? pasti. Gua gak pernah sih. Apalan? Gua itu sih playlist sih banyak. Tapi yang paling cocok banget terus dia sampai suka sampai sekarang walaupun gak sama gua ya itu sih Perunggu sih. Lu yang kenalin tuh ya. Ya gua Iya, gitu sih. Kak. Dia dari kayak mantan lu itu dia dari awalnya sukanya tuh kayak lagu-lagu kayak gitu, lagu-lagu yang benar pop banget gitu. Dari Maroon 5 gitu jadi pindah ke Perunggu kayak gitu. Bahkan dia gak dengerin band Indo awal itu Awalnya tuh. sekarang mulai makanya itu makin kayak Kufaku band. berat cebok. Kalau lu lihat apa? Band apa yang lu kenalin sama cewek lu dulu? Belum pernah sih. Nasi Daria. Nggak pernah cerita juga gitu. Enggak pernah kalau Iya, soal aku musik. lagi suka Soal band. musik enggak sih. Aku dulu ya. Soal musik. enggak. Soal ini ulama-ulama Kakak itu Habib yang paling happening nih kalau sekarang kayak gitu. Top 3 deh Habib Indonesia. Mama Gufron. Sekali nama sudah. Kalau ada apa Kis? Gua banyak sih sering cerita kalau lagi suka band ini. Ya cerita doang tapi dianya gak suka soalnya kan beda gitu genrenya sama benar-benar gak suka. Udah dicoba berapa kali. ya lu mah kasihnya musik-musik kayak gitu Distorsi gede lu mah. Ya kan nggak semuanya gitu. ya apa kayak ini apa teriak-teriak Kurang pengennya ternyata. lu ada mah Ya itu. Perunggu. Kalau Ceylon Seven mah dia udah dengerin. Iya, iya. Perunggu gua waktu itu ngenalin yang 33 kali biar dia baca artinya, siapa tahu kan. oh ya jadi nyambung Siapa tahu kan kalau ya. lu kan gak tahu ya lu kan gak ada episode pertama ya walaupun denger Ya elah. Walaupun Gimana denger di sih situ. tadi? walaupun denger di situ dari episode pertama ya ya pokoknya itu tentang beda agama Berusaha, Akmal sudah berusaha yang Berat Siapa sih. tahu dia tahu maknanya. Berat sih. Terus ngenalin. berat sih LDR kan nggak cuma tentang jarak tapi agama juga. denger gak tadi ya Kemarin oh kemarin Terus sama band yang ini sih yang Turnover tahu gak? Yang itu pokoknya rumah sakit yang itu. Terus tiap gua ke rumahnya tuh kita ada store hafalan gitu anjing. Kenapa? kagak. Gua kayak bilang
kamu udah hafal yang mana kata gitu kan, kata orang teh. Terus aku udah hafal yang rumah sakit yang ini, aku mau start hafal. Terus dia nyanyi gitu depan gua kayak start ngaji gitu. Jadi dia juga suka. Seru juga sih. Suka sekarang jadi suka. Jadi sampai waktu itu juga pas udah jadi mantan ya, dia ngechat kayak kenalin, ya enggak kan kenalin aku band-band yang lain lagi dong gitu kata dia gitu lah. Coba kalau dibalik kita tahu band atau musisi itu dari cewek, dari pasangan kita waktu itu apa? Lu ada gak? Mahal Terus ini. tapi lu suka yang lu suka sampai jadi ngulik sekarang. Oh. Gak ada sih. Kalau yang keinget itu mahal ini sisa rasa apa lagu yang Udah mana? tahu. Cuma pernah mahal ini terus dengerin doang. Ini semua. Bah, ada nggak Bang? Kayaknya itu dah yang Mitski. Pokoknya yang romantis. Oh, lu tahu itu sama pasangan lo. Ya, Tahu dia tuh. Yang dari romantis kayak misal musisi dari Filipina kan ada biasanya yang lagu romantis kan. Oh. Nah dari dia gua tahu. Ada dia Paling gua Seventeen kayak gitu. Ipan. Yes. Gua kalau gua Katgan. Lenny yang ini Oh, Lenny yang XXXL. Oh, Dia tuh suka bilang I love you double XL, kata gua teh apa gitu. Terus dia bilang ini lagu ini dengerin, gua jadi suka lagu itu. Oke, terakhir lagu selesai kan selesai udah, terus kalian wake up gitu kalian. Move on lagu-lagu move on. Apa nih? Lebih dari Alcaterri sih. Kenapa tuh? Karena ada penggalan liriknya kayak ia mampu menahan angannya semua akan kupastikan lebih dari indah. Itu sih lirik yang bikin gua selesai sama masa lalu. Dan gitu Dia lagu Terus yang udah move on selesai gitu. buat lu bangkit lagi. lagu dari ini paling dari The Story So Far tahu gak? Adalah band Amerika itu band favorit sepanjang masa lah. Jadi dia emang bikinin si lagu ini teh maknanya sebenarnya dalam tapi ya dibalutnya dengan punk, dengan yang popang yang kayak gitulah. Ya itu sih yang White Sores paling gitu ada itu lucu. Kisah Apa ya? Kalau buat beres putus tuh ya gitu, dengerin musik-musik yang keras lagi. Maksudnya tuh biar ngeluapin juga sambil ngelupain lah mungkin. Band favorit masing-masing Band aja favorit dulu. masing-masing. Apa? Tiga band favorit Pokoknya dulu deh lagu masing-masing. wake up. Lu apa Kis? Band favorit sepanjang masa? Kalau tanya lagu band favorit tuh Top 3. tiap hari pasti beda kan ya. Hmm. Ya buat sekarang band favorit gua apa ya? Darktron. Terus tuh apa ya kemarin tuh Your Pause sama Burzum paling. Kalau gua untuk sekarang yang ketiga dulu main di Alcaterri gua. Siap. Kedua main di The Cure. Terus yang paling sering didengerin sekarang mungkin lagi Oasis. All the time Oasis. Jadi dulu Elan dulu yang itu. Gua lagu wake up nanti lah ya, nanti di sesi video pendek. Nanti kita bikin video pendek. Ada shortnya. Nanti ada bikin. Band favorit dah. Iya, berapa? Tiga. Aduh, Top 3. Duran. Kepin basket. Oh. Terus apa lagi ya? Sama kan bukan band ya? Gua yang ada di otak aja sekarang ya? Iya, kalau apa? Yang lagi sering didengerin lah. Gua ada nih suka banget ini sore pasti sore. Yes. Terus Reality Club enggak? oh iya Reality Club benar. Reality Club sih benar. Ya itu sih paling. Dua. Satu lagi apa? Satu lagi. Tadi udah. Udah kan pas. Duran. Sorry, Duran.
Ya itu sih paling yang gue paling pertama tuh di story so far itu dari masa gue SMP dengerin itu. Terus yang kedua paling perunggu lah. Terus yang ketiga mah ini paling apa? Basement tuh paling yang akhir-akhir ini basement gitu paling Covid Covid tuh. Breed yang itu enak. Udah mungkin itu sih dari kita kali ya. Ya, mungkin segitu Oh, aja. ada kejutan. Kita ada bintang tamu lagi ternyata. Galuh, sini. Sini, my friend. Ternyata ada Kameramen kita. ternyata ada Tangan cerita. tangan dulu. Siapa? Udah, salaman. Di mana nih? Sudah mungkin dari kita. Udah sekian dari kita. episode kedua kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dari Sampai jumpa. dari kita channel YouTube BBM Bincang Bentar. Maco. Ini ajarin dulu kita ajarin Ya dulu. Allah, Dia nggak nggak tahu. ini. Nggak tahu Oh my sih. god, Kita ini channel terkenal loh. gue dari awal datang ini apa? Ini sama nih, tiba-tiba diajak nih. Karena kita kan BBM tuh bincang-bincang maco gitu. Makanya sih ada bilang Bahasa maco. BBM bincang-bincang maco. Maco. Karena ada bintang tamu, terus kita ikutin tren ya. Jadi diganti bincang Bincang maco. Aduh. Jauh ya jauh. Jauh. Sang. Bisa edit. Bentar. Nah, basah lu. Enggak bahasa. Kita guys, kita guys. Bincang-bincang muncrat. Ayo edit. Oke, mungkin sekian di episode 2 kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari channel YouTube kami yaitu BBM Bincang-bincang Maco. Bincang maco.